Selamat datang di channel Novel Official. Terima kasih yang selalu support channel ini. Semoga kalian dimudahkan rezekinya. Oke ya guys. Di 10k subscriber nanti kita adakan giveaway buat 3 orang pemenang. Jangan lupa selalu komen dalam setiap video. Supaya kalian para subscriber aku bisa berpeluang untuk memenangkan giveaway. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 6711. Aku adalah subdirektur yang bermartabat dari kantor polisi lingkar ketiga Walsing. Tidak memenuhi syarat untuk membiarkanmu melakukannya. Mendengar kata-kata Harvey York, Bacong Parada sangat senang. Kamu berbicara seolah-olah kamu sangat cakap. Ayo. Aku ingin melihat hari ini. Seberapa mampu kamu? Saat berbicara, Bacong Parada mengeluarkan ponselnya dan melemparkannya langsung ke depan Harvey York. Ayo, telepon dan aku akan lihat. Jika kamu dapat menemukan seseorang yang dapat menahanku, aku akan berlutut untukmu hari ini dan memanggilmu ayah. Mendengar ini, dua detektif lainnya menatap Harvey York dengan ekspresi idiot di wajah mereka. Jangan bilang kamu hanya mantan menantu. Bahkan jika kamu benar-benar mengandalkan kemampuanmu sendiri dan menjadi semacam CEO, lalu apa yang harus kamu pura-pura? Detektif wanita itu membuka mulutnya dan berkata, di matanya, Harvey York adalah sutra gantung yang paling sampah. Jika pria seperti itu mencoba mengejarnya dengan sia-sia, dia mungkin sudah ditendang olehnya. Bip-bip, Harvey York tidak berbicara omong kosong, tetapi langsung mengangkat telepon dan menelepon Francisco Parada. Segera, telepon tersambung, dan suara yang agak serius terdengar dari seberang. Siapa? Jelas, ini adalah nomor telepon pribadi Francisco Parada. Kepala keluarga Parada yang tersembunyi. Dan orang yang dapat menghubungi nomor ini adalah semua orang yang dia kenal. Tuan Parada. Halo. Aku Harvey York. Harvey York tersenyum tipis. Memanggilmu begitu tiba-tiba. Tidakkah itu mengganggumu? Orang di sisi lain telepon sedikit terkejut. Dan kemudian terdengar tawa hangat. Jadi ini saudara York. Kenapa kamu tiba-tiba meneleponku dengan nomor ponsel Walsing? Apakah kamu sudah datang ke Walsing? Kenapa kamu tidak segera meneleponku? Harvey York tersenyum dan berkata, aku tahu bahwa kamu telah menjadi orang yang sangat sibuk setelah datang ke Walsing. Jadi tentu saja aku tidak dapat menelepon kamu dengan santai. Hahaha. Teman kecil, apa yang kamu katakan benar. Selama kamu menelepon, aku harus mengesampingkan semua hal besar. Suara di seberang telepon penuh ketulusan. Meski kedua pihak sudah lama tidak bertemu, terlihat jelas bahwa hubungan itu masih ada. Nak, jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Dan jika kamu memiliki pendukung, tanyakan saja. Apa yang membentang di sini? Apakah kamu pikir ini rumahmu? Mendengar kata-kata Harvey York, Bacong Parada berbicara dengan tidak sabar. Aku akan memberimu menit terakhir. Dan kamu harus menutup telepon dalam 1 menit. Kalau tidak, kamu akan menanggung akibatnya. Jelas bahwa Francisco Parada di seberang juga mendengar suara itu. Pada saat ini, dia menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, saudara York, apakah kamu dalam masalah? Harvey York tersenyum ringan dan berkata, tidak masalah. Aku kebetulan berada di kantor polisi lingkar ketiga di Walsing. Dan aku bertemu dengan keluarga Parada. Yang menanyaiku, pihak lain berteriak. Dan aku sedikit takut. Jadi aku memintamu untuk selalu maju untuk menekan kesombongannya. Kantor polisi lingkar ketiga. Keluarga Parada. Di sisi lain telepon. Suara Francisco Parada tenggelam. Apa yang terjadi? Harvey York berkata dengan ringan. Tidak ada yang serius. Tetapi orang-orang dari keluarga Parada mengatakan bahwa aku membunuh orang Amerika.
Aku sangat takut. Direktur cabang yang bermartabat menyalahkanku. Aku harus mengakuinya bahkan jika aku tidak. Mendengar ini, kata-kata Francisco Parada menjadi sangat serius. Teman kecil, aku sedang mengadakan pertemuan penting, dan aku tidak bisa langsung pergi. Tapi anak kedua akan lewat secepat mungkin. Suara itu jatuh, dan pihak lain menutup telepon. Bab 6712. Mendengarkan percakapan Harvey York, detektif wanita cantik itu berkata dengan ekspresi jijik. Apa? Masih berpura-pura menghubungi keluarga Parada? Menurutmu ini akan membuat Direktur Parada kita takut? Direktur Parada kami adalah sosok penting dalam keluarga Parada. Jika seseorang sepertimu bisa mengenal keluarga Parada, apakah dia tidak mengenalmu? Lagi pula, kamu hanya berpura-pura mengancam kami, kan? Sudah kubilang tidak apa-apa. Jika panggilanmu benar-benar ke keluarga Parada, aku, Li Xue, akan memakan ponselmu di depan umum. Mendengar kata-kata Li Xue, detektif pria di sampingnya juga memasang wajah mengejek. Adapun Bacong Parada, dia memang terkejut pada awalnya. Tetapi, segera dia melirik nomor di telepon, dan berkata dengan mencibir, aku khawatir kamu tidak tahu nama belakang York. Kecuali nomor telepon Patriark Francisco Parada kami. Aku tidak punya hak untuk mengetahuinya. Aku menyimpan semua nomor telepon orang-orang penting di keluarga Parada di ponselku. Cobalah membodohiku hanya dengan nomor acak. Kamu sangat berani. Ya, Harvey York tersenyum ringan. Tampaknya kamu memiliki pengetahuan diri. Mengetahui bahwa kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui nomor telepon Patriark Parada. Kalau begitu, aku akan menghapus panggilan untukmu. Jika kamu tahu sesuatu yang seharusnya tidak kamu ketahui, itu tidak baik untukmu. Bocah bau. Apakah kamu tahu kamu takut? Bacong Parada memiliki sarkasme di wajahnya, dan ekspresi jijik yang melihat kebenaran. Kamu hanya takut jika aku pulang untuk bertanya. Ternyata nomor yang kamu hubungi tidak ada hubungannya dengan keluarga Parada, kan? Dengan keberanian seperti ini, beraninya kamu berpura-pura menjadi harimau dan menggunakan kekuatanmu. Apakah ini menarik? Aku benar-benar tidak bisa mengetahuinya. Kamu benar-benar sia-sia sehingga kamu memenuhi syarat untuk menjadi menantu keluarga Jin di Mordu. Mendengar ini, Li Xue dan yang lainnya juga tertawa. Li Xue bahkan dengan sinis berkata, Direktur, mengapa kamu tidak bisa mengetahuinya? Hanya orang-orang yang begitu boros sehingga mereka tidak dapat menopang tembok seperti lumpur yang akan menjadi menantu orang lain dari pintu ke pintu. Siapa yang akan didatangi pria normal? Ya, itu masuk akal. Bacong Parada mengangguk, dan menunjuk ke Harvey York. Orang sepertimu makan nasi seumur hidupnya. Aku sarankan kamu mengakui kesalahan kamu dengan patuh. Kamu tidak berhak membuang waktu kami. Mendengar ejekan dari Bacong Parada, Li Xue dan lainnya, Harvey York berkata dengan acuh tak acuh. Aku harap kamu akan menjadi sombong seperti sekarang. Oke, kamu hebat. Kamu masih berpura-pura sekarang. Bacong Parada menatap Harvey York dengan dingin, lalu berbalik dengan tiba-tiba. Jangan bicara omong kosong dengannya. Tinggalkan dia di sini dan renungkan. Kapan kamu ingin berbicara? Datang dan berbicara dengannya lagi. Tentu saja. Orang ini juga bisa menunggu dan melihat apakah keluarga Parada yang dia cari akan datang untuk menyelamatkannya. Mendengar ini, Li Xue dan yang lainnya mencondongkan tubuh ke depan sambil tertawa. Otak Harvey York ini tidak terlalu bagus, kan? Bahkan jika kamu ingin menggertak orang, tidak bisakah kamu mengganti papan nama? Lebih baik menggunakan keluarga Thompson di Wolsing, keluarga Xavier di Wolsing, daripada papan nama keluarga Parada yang tersembunyi. Bukan. Di depan foto-foto besar keluarga Parada,
Gunakan papan nama keluarga Parada untuk menggertaknya. Ini jelas banjir otak. Saat ini, Bacong Parada dan yang lainnya dengan suara bulat memutuskan bahwa selama Harvey York menderita, orang ini akan jujur. Harvey York mengabaikan orang-orang ini, tetapi menutup matanya dan mulai mengistirahatkan pikirannya. Bab 6713. Oh, itu benar-benar bodoh. Kamu pikir kamu siapa? Jika ini benar-benar pukulan besar, apakah masih digunakan? Lee Xue mencibir pada Harvey York. Yang paling dia benci dalam hidupnya adalah pria seperti ini yang tidak memiliki kemampuan maupun kemampuan. Segera, Bacong Parada dan yang lainnya datang ke aula kantor polisi lingkar ketiga pada saat ini. Setan asing palsu itu telah dibujuk untuk pergi. Hanya Yvonne Xavier dan rombongannya yang masih menunggu dengan wajah jelek. Bacong Parada menatap Yvonne Xavier dengan bingung, dan hendak memulai percakapan. Ketika dia melihat deretan 3 mobil berbendera merah melaju di gerbang kantor polisi lingkar ketiga. Ditambah nomor plat, dan bendera nasional kecil di bagian depan mobil. Jelas, orang di dalam mobil itu pasti orang penting di departemen kepolisian. Segera, pintu mobil terbuka, dan Bacong Parada serta yang lainnya melihat Felipe Parada, saudara pertama yang baru saja mengambil alih kantor polisi Wolsing, dan anak kedua dari keluarga Parada yang tersembunyi, turun. Di belakangnya ada beberapa petugas polisi berpangkat tinggi berseragam putih. Semuanya memiliki aura yang sangat kuat. Melihat Felipe Parada muncul, Bacong Parada dan yang lainnya sedikit terkejut, dan menyapanya dengan wajah tersanjung. Tuan kedua, mengapa kamu ada di sini? Hubungi aku jika kamu butuh sesuatu, dan aku akan menjalankan tugas untukmu. Kamu datang ke sini secara khusus. Aku bahkan belum membuat orang bersiap. Sikap Bacong Parada saat ini dan sikapnya di depan Harvey York barusan berbeda. Bagaimanapun, dia tahu betul bahwa meskipun dia milik keluarga Parada, dibandingkan dengan Felipe Parada, dia adalah dunia yang terpisah. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk memeluk pahanya. Dia pasti tidak akan melewatkannya. Dan Lee Xue, yang berdiri di belakangnya, juga tersenyum centil saat ini. Betapa dia berharap orang sebesar itu akan lebih memperhatikannya. Felipe Parada tidak berbicara omong kosong, tetapi melirik Bacong Parada, dan berkata dengan tenang, apakah kamu menahan seseorang bernama Harvey York? Mendengar kalimat ini, Bacong Parada dan yang lainnya tercengang. Sudut mata mereka sedikit berkedut, tanpa sadar merasakan ada yang tidak beres. Setelah ragu sejenak, Bacong Parada masih menggerakkan mulutnya dan berkata, memang ada orang seperti itu. Dia. Di mana orangnya? Felipe Parada secara langsung dan kasar menyela kata-kata Bacong Parada. Aku ingin melihatnya sekarang. Aku harap tidak ada yang terjadi padanya sekarang. Jika tidak, beritahu aku jika seseorang menggertak orang lain dan mengalahkan mereka menjadi trik. Bacong Parada tidak mau bicara, dan berjalan ke lobi kantor polisi lingkar ketiga dengan tangan di belakang. Saat ini, Bacong Parada berkeringat dingin di dahinya. Sial. Mungkinkah panggilan yang baru saja dilakukan Harvey York benar-benar ditujukan kepada Francisco Parada dari keluarga Parada? Jika tidak, aku khawatir Felipe Parada tidak akan muncul sejak awal. Adapun kaki Lee Xue mulai goyah. Dia berharap dia salah dengar. Sayang sekali kenyataan selalu suka menamparnya. Melihat Yvonne Xavier yang memiliki ekspresi jelek, dia berdiri ketika dia melihat Felipe Parada berjalan dengan cepat, dan berkata, Tuan kedua Parada, halo. Sama-sama, Nona Xavier. Felipe Parada mengangguk. Apakah Tuan Muda York ada di dalam? Apa yang terjadi? Yvonne Xavier tidak peduli dengan wajah jelek Bacong Parada saat ini.
tetapi menjelaskan masalah itu dengan cepat. Dan mengikuti kata-kata Ivone Xavier, wajah Felipe Parada menjadi semakin jelek. Dan akhirnya, dia mengaitkan jarinya ke Bacong Parada. Bacong Parada berjalan mendekat dengan malu-malu. Dan saat berikutnya, Felipe Parada menamparkan wajahnya dengan punggung tangannya. Bentak, aku memintamu untuk menjadi kepala kantor polisi. Tapi aku tidak memintamu untuk menggertak orang lain, memamerkan kekuatanmu, dan menjadi hitam putih. Jika kamu tidak bisa mendapatkan pengampunan Tuan Muda York hari ini, pulanglah dan gantung dirimu. Bab 6714. 10 menit kemudian, Harvey York secara pribadi diundang oleh Felipe Parada ke kantor direktur. Setelah membuat secangkir teh panas, Felipe Parada menghela nafas dan berkata, "Saudara York, semua yang terjadi hari ini adalah kesalahan orang-orang di bawah." Tidak lama setelah dia menjabat, dia bertindak sembrono. Aku pasti akan memberimu penjelasan yang memuaskan untuk masalah ini. Harvey York tersenyum dan berkata, "Direktur Parada, keluarga Parada yang tersembunyi memiliki karir yang hebat. Terkadang ada beberapa kotoran tikus. Aku bisa mengerti. Tapi lebih baik berhati-hati. Jangan biarkan kotoran tikus merusak sepanci sup, bagaimanapun. Wolsing berbeda dengan Jinling. Di tempat ini, kita harus berhati-hati dan selangkah demi selangkah." Kata-kata Harvey York acuh tak acuh. Tetapi Felipe Parada memiliki ekspresi serius di wajahnya. Bacong Parada, yang berdiri di satu sisi dengan tangan ke bawah, merasakan lututnya lemas saat ini, dan hampir jatuh berlutut. Bagaimanapun, apa yang terdengar seperti Harvey York adalah kalimat sederhana, tetapi itu setara dengan mengakhiri masa depannya. Tentu saja, mengetahui apa yang salah bisa membuat perbedaan besar. Harvey York terus berbicara dengan setengah tersenyum. Direktur Parada tidak terlalu bodoh dan tidak kompeten. Itu baru saja diancam oleh sekelompok setan asing palsu yang menggunakan kedutaan AS. Itu normal bahwa akan ada salah penilaian. Tapi jika dia bisa mengembalikan kepolosanku dalam waktu sesingkat mungkin, mari kita lupakan masalah ini. Tentu saja, tidak mungkin lain kali. Mendengar ini, Felipe Parada sedikit terkejut, dan kemudian menatap Harvey York dalam-dalam. Karakter seperti dia secara alami dapat mendengarnya. Harvey York memberikan wajahnya lagi. Lagi pula, keluarga Parada baru saja tiba di Wolsing, dan keluarga mereka belum stabil. Akan merugikan keluarga Parada jika menghapus salah satu anggotanya sendiri karena masalah sepele seperti itu. Harvey York tidak terlalu terlibat dalam masalah ini, tetapi malah memberikan solusi yang cukup untuk menunjukkan bahwa dia memiliki hati yang besar. "Saudara York, jangan khawatir." Felipe Parada tampak serius. "Kami pasti akan menyelidiki masalah ini dengan jelas. Dan aku juga berjanji hal serupa tidak akan terjadi lagi. Jika ada lain kali, kami juga akan membersihkan pintu tanpa diminta saudaramu." Berbicara tentang ini, Felipe Parada melirik Bacong Parada, dan berkata dengan dingin, "Mengapa kamu tidak datang dan berterima kasih kepada Tuan Muda York atas kemurahan hatimu?" Bacong Parada datang dengan tergesa-gesa, menuangkan secangkir teh untuk Harvey York sendiri, lalu mengangguk dan berkata, "Tuan Muda York, kali ini Parada kecilku yang memiliki mata tetapi tidak mengenal Gunung Tai. Jangan khawatir. Aku telah mengirim bawahan aku untuk menyelidiki kembali TKP. Selain itu, aku menduga bahwa kejadian ini ada hubungannya dengan kelompok setan asing palsu yang baru saja membuat masalah. Jadi aku sudah mengirim orang untuk memperluas jangkauan deteksi. Aku pikir akan segera ada bukti untuk membuktikan bahwa kamu tidak bersalah." Bacong Parada juga orang yang cerdas. Dia bisa tahu dari sikap Felipe Parada terhadap Harvey York.
Harvey York jelas bukan menantu biasa. Bagaimana bisa orang besar seperti itu secara pribadi bertarung untuk beberapa reporter? Atau harus dikatakan bahwa jika orang pada level ini benar-benar ingin melakukan sesuatu, sebagian besar orang yang ingin mereka bunuh akan menguap begitu saja dari dunia alih-alih meninggalkan jejak yang begitu jelas. Dari sudut pandang ini, Harvey York tidak hanya dianiaya, tetapi juga dijebak. Maka mungkin sulit untuk menemukan pelaku sebenarnya. Tetapi tidak sulit sama sekali untuk membuktikan bahwa Harvey York tidak bersalah. Segera, orang-orang yang dikirim oleh Bacong Parada mengetahuinya. Dan beberapa catatan pengawasan membuktikan bahwa Harvey York memiliki cukup alibi. Dengan kata lain, mulai sekarang, Harvey York dapat dibebaskan tanpa biaya. Bab 6715. Meski Harvey York dibebaskan, seluruh prosesnya masih harus melalui serangkaian prosedur. Di satu sisi, Harvey York menganut mentalitas memenangkan medali warga negara. Di sisi lain, dia menghindari Amerika Serikat membuat masalah. Jadi dia bekerja sama dengan sangat baik dalam seluruh proses. Setelah prosedur selesai, Felipe Parada menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Saudara York, serahkan sisanya kepada kami. Kamu harus tetap low profile akhir-akhir ini untuk menghindari masalah dari orang lain." "Apa? Aku sudah terbukti tidak bersalah. Jadi masih ada masalah?" tanya Harvey York penasaran. Felipe Parada tidak menyembunyikan maksud Harvey York, tetapi berkata dengan senyum masam, "Saudara York, sejujurnya, meskipun yang mati berasal dari negara besar mereka telah memperoleh kartu hijau Amerika Serikat, dan mereka dianggap warga negara Amerika Serikat. Baru hari ini, Amerika Serikat menekan kantor polisi kami melalui kedutaan. Jadi kita perlu mencari tahu pelaku sebenarnya secepat mungkin. Tapi bukti yang kami temukan sejauh ini mengarah padamu, Saudara York, setelah kamu terbukti tidak bersalah. Saudara York, buktinya tidak ada artinya." Jadi, Felipe Parada mengangkat bahu. "Jadi jika kasus ini tidak diselesaikan sehari saja, kantor polisimu tidak hanya akan mendapat tekanan, tapi aku juga akan mendapat masalah besar, kan?" Harvey York menghela nafas. "Itulah artinya. Tetapi kamu dapat yakin, Saudara York, ini adalah kasus pertama yang belum terpecahkan yang ditemui keluarga Parada kami yang tersembunyi setelah mereka datang ke Walsing. Karena seseorang bertekad untuk mempersulit kita harus menyelidiki semuanya dengan jelas." Harvey York tersenyum dan berkata, "Jika ada sesuatu yang membutuhkan bantuanku, tanyakan saja." "Sama-sama." Felipe Parada mengangguk, dan tidak meninggalkan Harvey York untuk terus minum teh. Lagi pula, masalah ini benar-benar membuatnya stres. 10 menit kemudian, Harvey York muncul di gerbang kantor polisi. Yvonne Xavier, yang telah menunggu selama ini, melihat Harvey York muncul, dan dengan cepat mengeluarkan daun jeruk untuk mengipasi sisi Harvey York, yang akan membantu Harvey York menyingkirkan nasib buruk. Harvey York tidak menolak. Setelah Yvonne Xavier menyelesaikan serangkaian prosedur, dia masuk ke mobil bisnis yang telah disiapkan sejak lama. "Tuan York, untungnya, masalah ini diselesaikan dengan sempurna. Jika tidak..." Yvonne Xavier tampak bersalah. "Aku tidak menyalahkanmu. Lagi pula, ada tangan di belakang adegan ini. Tidak hanya untukku, tapi juga untuk keluarga Xavier di Walsing. Dari sudut pandang tertentu, dalam hal ini, tidak ada yang menjatuhkan siapapun. Air di Walsing sangat dalam. Bahkan tidak ada orang yang sederhana." Berbicara tentang ini, mata Harvey York berkedip. Yvonne Xavier ragu-ragu sejenak, lalu menutup pintu mobil, dan berkata, "Tuan York, apa maksudmu?
Kamu sudah mengetahui konteks di balik masalah ini. Lebih atau kurang, Harvey York mengangguk. Di mana Sherlock ditahan sekarang? Apakah ada cara bagi aku untuk bertemu dengannya? Yvonne Xavier sedikit terkejut dan berkata, Tuan York, apa yang menurutmu dia lakukan? Masalah dia, tapi tidak ada bukti. Harvey York berkata dengan ringan. Jangan ganggu dia. Bicara saja dengannya. Setelah mendengar ini, Yvonne Xavier berpikir sejenak, lalu mengeluarkan ponselnya dan dengan cepat memutar beberapa nomor. Setelah sekian lama, dia meletakkan telepon di tangannya, dan berkata dengan wajah jelek, Tuan York, menurut informasi yang aku dapat, tepat siang hari ini, karena tekanan besar pada kedutaan AS, Sherlock telah keluar lebih cepat dari jadwal. Bab 6716. Harvey York menyipitkan matanya sedikit. Keluar lebih awal. Betul sekali. Dan menurut informasi yang dia terima, dia pergi ke paviliun di pinggiran Walsing untuk tinggal. Yvonne Xavier mengangguk. Harvey York berkata dengan penuh minat. Jika Sherlock dapat mengambilnya dengan penuh semangat, apakah pihak lain memiliki status khusus? Yvonne Xavier menggosok pelipisnya dan berkata, ngomong-ngomong, sampai batas tertentu, orang ini adalah bawahanmu, Tuan Muda York. Sayang sekali orang ini ditakdirkan untuk lepas kendali. Harvey York menyipitkan matanya dan berkata, orang-orang dari Tanah Suci Seni Bela Diri. Benar, Tuan Muda Chen Jiagou. Tanah Suci Seni Bela Diri. Chen Tiangang. Dikatakan bahwa dia melamar keluarga Leduk sebelumnya. Dan keluarga Leduk secara resmi menanggapi, segera, dia akan menjadi menantu keluarga Leduk. Yvonne Xavier tampak sedikit bermartabat. Harvey York sedikit terkejut. Dan berkata, menantu Leduk. Tunangan Klu Leduk. Pada saat yang sama, paviliun di pinggiran Walsing. Paviliun panjang asli yang agak sederhana sekarang dihiasi dengan lampu dan hiasan. Dan semua jenis lampion merah digantung tinggi. Membuat tempat ini terlihat seperti istana hiburan. Jalan di sekitarnya telah lama dibersihkan. Dan karpet merah besar telah diletakkan di tanah dari jarak 10 mil. Di kedua sisi jalan, ada pengawal barat berjas dan sepatu kulit berdiri dengan jarak tertentu. Mereka yang tahu, mengerti bahwa ini untuk menerima tuan muda dari Tanah Suci Seni Bela Diri. Orang yang tidak tahu mengira ini untuk menerima kepala negara dari negara mana. Tidak lama kemudian, aku melihat Rolls-Royce versi diperpanjang dari culinan yang dikemudikan, dengan 8 culinan biasa di depan dan belakang. Segera, versi panjang culinan berhenti di luar paviliun. Dan kemudian melihat pintu mobil terbuka. Di dalam pintu mobil, sekelompok pria dan wanita keluar saat ini. Para pria penuh semangat, menunjukkan negara, dan membangkitkan kata-kata mereka. Wanita itu memiliki sosok yang mempesona dan wajah yang murni. Bahkan bintang besar dan selebritas internet besar tidak dapat dibandingkan sama sekali. Segera, pria berjubah seni bela diri turun dari mobil lain. Masing-masing kuil orang-orang ini menonjol tinggi. Dan masing-masing penuh cahaya di mata mereka. Beberapa pria dan wanita muda di intinya. Dengan tangan di belakang punggung. Melihat ke bawah ke Walsing. Tempat naga dan harimau bersembunyi di kejauhan. Dari paviliun di lereng gunung. Dan di tengah pria dan wanita ini. Ekspresinya acuh tak acuh. Dan seorang pria muda berkacamata berbingkai emas memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Tidak ada yang bisa melihat emosi apa yang dia miliki. Dan tidak ada yang bisa melihat apa yang istimewa dari dirinya. Tetapi ketidakpedulian superior semacam ini adalah temperamen yang paling mulia. Semuanya. Nona muda. Nona. Halo. Hampir ketika orang-orang ini muncul, Sherlock dengan cepat melompat keluar dari paviliun. Dengan kalian semua di sini,
Wolsing akan penuh kemegahan. Tuan Muda Chen, aku mendengar bahwa kamu belajar di Universitas Yenching ketika kamu masih kuliah. Aku kembali setelah bertahun-tahun. Apakah kamu merasa nostalgia? Apakah kamu merasa Wolsing lebih berkembang daripada dulu? Dengan kamu kembali, Wolsing pasti akan menambah banyak warna. Mendengar sanjungan yang dibumbui Sherlock, mata para pria dan wanita muda itu dipenuhi dengan rasa jijik. Terutama kedua gadis cantik itu. Meskipun mereka tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mata mereka acuh tak acuh. Chen Tiangang, pemimpin kerumunan, melepas kacamata berbingkai emasnya dan menyekanya, sambil dengan santai melirik kota di depannya. Itu masih sama seperti sebelumnya. Jompo, basi, yang paling penting adalah rentan. Bab 6717. Salah satu dari 10 keluarga terhormat berkolusi dengan penduduk pulau untuk kepentingan pribadi. Melalui komunikasi dengan musuh baik di dalam maupun di luar, mereka benar-benar membiarkan orang tua negara besar Ha dan putri mereka menikah dengan penduduk pulau. Salah satu raksasa teratas di negara besar Ha. Kotoran macam apa yang tersembunyi di bawah kemewahan. Kami orang negara besar Ha telah berdiri di puncak bangsa dunia selama bertahun-tahun. Dan sekarang ada orang terkemuka yang beribadah di lutut orang timur. Memalukan, tak tahu malu. Setelah Sherlock pergi ke paviliun, pencarian panas mulai muncul di forum paling terkenal di internet. Pencarian panas ini semuanya secara meyakinkan melibatkan kata-kata seperti 10 keluarga teratas, musuh internal dan eksternal, dan penduduk pulau. Kata-kata ini sendiri memiliki lalu lintasnya sendiri. Ditambah dengan seseorang di belakang layar yang dengan sengaja mengobarkan api. Segera, serangkaian hal bergejolak di internet. Pertama-tama, seseorang menjelaskan bahwa keluarga Xavier di Wolsing, salah satu dari 10 keluarga teratas, saat ini sedang mengalami penurunan drastis. Belakangan, seseorang menunjukkan bahwa untuk mempertahankan statusnya sendiri, keluarga Xavier di Wolsing tidak segan-segan menjual kepentingan negara besar Ha untuk berkolusi dan menikah dengan penduduk pulau. Secara khusus, beberapa foto adegan pernikahan di luar konteks dirilis. Netizens melihat bahwa wanita negara besar Ha yang cantik dan murah hati akan menikahi bocah laki-laki yang tampak malang dari negara pulau. Dan semua orang langsung dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Banyak orang mengkritik keluarga Xavier di Wolsing dengan kata-kata dan pena. Label seperti meninggalkan titik tengah untuk leluhur, menghancurkan kuburan leluhur, berkomunikasi dengan musuh dari dalam dan luar, dan melupakan leluhur dalam karya klasik yang tak terhitung jumlahnya semuanya dilabeli pada keluarga Xavier di Wolsing. Bahkan Yvonne Xavier yang tampak cantik dan murah hati. Beberapa orang memfitnahnya karena menjual dirinya sendiri demi uang. Segera, keluarga Xavier di Wolsing, yang seharusnya cukup misterius, didorong ke garis depan dalam waktu singkat. Ditambah dengan kasih sayang khusus dari beberapa nama online untuk negara pulau. Banyak orang bahkan berlari ke gerbang grup dengan nama Xavier untuk berteriak. Menghadapi situasi yang tiba-tiba seperti itu, tanggapan keluarga Xavier agak lemah. Lagi pula, di antara netizen yang datang untuk memprotes, ada banyak selebritas internet besar dan kecil, dan orang-orang ini sangat ingin mendapatkan popularitas. Jika ada reaksi yang terlalu keras dari keluarga Xavier, mereka mungkin akan dimanipulasi lagi. Oleh karena itu, keluarga Xavier hanya dapat memilih untuk membungkam bendera dan genderang mereka. Mencoba menggunakan metode ini untuk membuat semua suara besar dan kecil. Keluarga Xavier telah memberimu kekuatan penuh untuk menangani masalah ini. Saat itu hampir senja. Di halaman Harvey York, dia menyalakan TV, memilih saluran dan menyipitkannya. Masalah keluarga Xavier bergejolak dengan sangat cepat. Dan itu telah menjadi berita.
Situasi ini, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya, membuat orang merasa pusing. Tapi tanpa diduga, anggota senior keluarga Xavier bahkan tidak menelepon untuk menanyai Yvonne Xavier. Sepertinya keluarga Xavier tidak akan mengambil tindakan aktif apapun sebelum Yvonne Xavier membuat keputusan. Ketika Harvey York selesai menonton berita dan menyalakan tabletnya, gelombang kedua pencarian panas di internet muncul. Ular, kalajengking, dan wanita berbisa adalah yang lebih unggul. Meracuni kepala keluarga Xavier. Kelihatannya menyedihkan, tapi sebenarnya sangat licik. Aku khawatir keluarga Xavier akan sepenuhnya jatuh ke tangan penduduk pulau. Lidah di mulut ular hijau, dan jarum di ekor tawon. Keduanya tidak beracun, tapi paling beracun bagi hati wanita. Gelombang kedua pencarian tren, kali ini, langsung menunjuk ke Yvonne Xavier. Seolah-olah mereka akan mendorongnya ke depan dan membiarkan netizen menghukumnya. Melihat konten seperti itu, Harvey York tidak bisa menahan cemberut. Tidak peduli siapa yang berada di belakang layar. Hanya dapat dikatakan bahwa ritme dipahami dengan ketepatan yang tak tertandingi. Ketika Harvey York dan Yvonne Xavier mengerutkan kening, Reinhardt dan yang lainnya tiba tepat waktu. Bab 6718. Jelas, semua orang tahu situasi Yvonne Xavier saat ini. Jadi mereka tidak repot-repot memasak. Sebaliknya, mereka memesan beberapa makanan untuk dibawa pulang dan belajar sambil makan. Tuan York menilai dari petunjuknya. Orang yang berada di belakang layar dan memanipulasi segalanya seharusnya adalah Sherlock. Selain itu, informasi yang dia dapatkan harus lengkap. Dia yakin kita tidak akan merilis paruh kedua pernikahan. Jadi dia berani mengambilnya di luar konteks dengan berani saat ini. Reinhardt berbicara dengan marah. Juga, semua orang di internet ini tidak punya otak. Dan mereka berbicara omong kosong tanpa mengetahui kebenarannya. Sial, apakah mereka tidak mengerti prinsip membiarkan peluru terbang untuk sementara waktu? Tyson Wood berpikir sejenak, dan berkata, Tuan York, selama kamu membuka mulut, aku akan menemukan orang-orang ini satu persatu di sepanjang kabel jaringan, dan membuat mereka membayar omong kosong mereka. Harvey York meliriknya. Dan berkata dengan ringan, kamu pikir kamu adalah Tuan Zabel. Bisakah kamu menunjukkannya padaku? Selain itu, hal semacam ini bisa diselesaikan dengan kekerasan. Maka kita tidak bisa membiarkan mereka berbicara omong kosong. Tyson Wood marah. Kalau tidak, aku akan menangkap mereka semua dan membuat mereka menghapus komentar mereka dan kemudian meminta maaf. Apakah kamu takut semuanya tidak cukup besar? Harvey York terdiam. Pertama-tama, netizen ini terlibat di berbagai tempat, dan tidak mungkin menemukan seseorang. Selain itu, psikologi pemberontak dari para netizen ini sangat kuat. Begitu postingan dihapus, dan begitu seseorang meminta maaf, maka mereka percaya bahwa kebenarannya seperti ini. Pada saat itu, bahkan jika kamu melompat ke Sungai Kuning, kamu tidak akan bisa membersihkan dirimu sendiri. Selain itu, karena Sherlock adalah orang yang bergerak, dia pasti akan bersatu dengan beberapa kekuatan asing yang menentang negara besar H. Mungkin, mereka menunggu kita melakukan ini, sehingga mereka bisa langsung melabeli negara besar H sebagai tidak bebas berbicara. Pada saat itu, bukan hanya Yvonne Xavier yang akan menderita, tapi seluruh negara besar H. Ini konspirasi. Berbicara tentang ini, Harvey York menghela nafas, dan harus mengakui, apakah itu Sherlock atau orang yang menasihati Sherlock. Dalam hal orang yang menjijikkan, bisa dikatakan sangat sukses. Tuan York, kita tidak bisa membiarkan hal ini terus berlanjut, bukan? Reinhardt tampak cemas. Jika ini terus berlanjut, aku khawatir keluarga Xavier akan dihancurkan dan dirampok.
Masih ada orang yang mengetahui berbagai identitas Yvonne Xavier di internet. Dan segera Sky Corporation kita juga akan terlibat. Singkatnya, jika masalah ini tidak diselesaikan, itu hanya akan meningkat. Dan pada akhirnya akan sulit untuk diakhiri. Mengapa kita tidak terus melakukannya dan merilis bagian kedua dari pernikahan? Tidak, kali ini Yvonne Xavier yang berbicara. Jika kamu melakukan ini, tidak hanya tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi juga akan merugikan Tuan York. Hal semacam ini adalah rahasia terkenal bagi orang-orang tingkat tinggi. Jika tidak terungkap, tidak ada yang akan mengambil inisiatif untuk menghadapinya. Dan negara kepulauan tidak akan mengambil inisiatif untuk menyebutkannya demi muka. Semua orang bermain satu sama lain. Dan masalah ini akan berlalu. Tapi begitu masalah ini terungkap, maka dunia mungkin akan berada dalam kekacauan. Saat itu, masalah aku belum terselesaikan. Dan Tuan York masih di dalam. Tidak ada gunanya. Bab 6719. Jika itu benar-benar tidak mungkin, biarkan kakak Yvonne Xavier keluar dan bersembunyi sebentar. Rahel Hardy berbicara dengan sedikit pemikiran. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang hal-hal di internet, dia juga memahami sebuah kebenaran. Itu seperti pencarian panas, yang biasanya hanya berlangsung selama beberapa hari. Selama kamu tidak memperhatikannya, itu akan berlalu dengan cepat. Ini tidak semudah itu. Harvey York menggelengkan kepalanya. Sherlock sedang menyusun strategi kali ini. Dan dia pasti akan mengawasi perkembangan masalah ini. Begitu dia melihat bahwa segala sesuatunya tidak berjalan seperti yang dia inginkan, dia akan melakukan hal lain. Bahkan mungkin dia secara langsung mengungkap bagian kedua dari video yang tidak ingin kami ungkapkan. Singkatnya, kita sekarang berada di tangannya. Mendengar ini, semua orang yang hadir saling memandang dengan cemas, seolah-olah mereka tidak tahu bagaimana menghadapinya. Presiden York, sesuatu terjadi di rumah. Aku khawatir tidak baik jika kamu tidak memberi tahuku. Asisten Presiden. Apakah kamu pikir kios aliansi bisnis negara besar kami terlalu kecil untuk membantu kamu terlalu banyak? Tepat ketika semua orang sedang sakit kepala, sesosok tubuh kurus masuk ke gerbang halaman. Harvey York meliriknya, dan bertanya dengan heran, "Nona Quinlan, kenapa kamu ada di sini?" Orang yang datang adalah Olaya Quinlan. Pada saat ini, Olaya Quinlan menatap Yvonne Xavier dengan penuh arti, lalu tersenyum, dan berkata, "Jika aku tidak datang, apakah kamu tidak tahu bahwa kakakku dalam masalah besar?" Sebagai seorang adik perempuan, jika aku tidak datang untuk membantu dan memikirkan cara, aku khawatir aku kasihan pada adik perempuanku. Yvonne Xavier juga berdiri pada saat ini. Dia juga menatap Olaya Quinlan dengan penuh arti, dan kemudian berkata sambil tersenyum, "Kakakku punya hati. Kita bisa menyelesaikan urusan keluarga Xavier kita sendiri. Bukan giliranmu untuk mengkhawatirkannya." Jelas, kedua wanita itu saling kenal. Olaya Quinlan tersenyum manis, dan berkata, "Kakak, jika keluarga Xavier kamu menangani beberapa masalah, itu hanya akan menjadi semakin hitam jika tidak mudah untuk diperhatikan. Tapi jauh lebih nyaman bagi kakakku untuk menanganinya bersamaku. Dan aku datang kali ini untuk meredakan kekhawatiran Presiden York kita. Kakak, kamu tidak perlu berterima kasih padaku." Berbicara tentang ini, Olaya Quinlan memandang Harvey York dengan setengah tersenyum, dan berkata, "Presiden York, apakah kamu benar?" Sudut mata Harvey York berkedut. Dia selalu merasa ada yang salah dengan kedua orang ini. Satu saudara perempuan dan yang lainnya. Tetapi dia tidak tahu apa yang salah. Setelah terdiam beberapa saat, Harvey York masih menarik napas dalam-dalam.
mengeluarkan pikiran kacau lainnya dari kepalanya, dan berkata dengan lembut, "Apakah kamu punya saran?" Olaya Quinlan mengeluarkan ponselnya, mengocoknya dan berkata, "Itu hanya tipuan. Gunakan sihir untuk mengalahkan sihir. Cukup gunakan pencarian panas untuk mentransfer pencarian panas." Harvey York dan yang lainnya sedikit terkejut, sedikit bingung. Olaya Quinlan tersenyum dan berkata, "Kalian tidak terbiasa dengan internet. Tetapi ketika aku tidak melakukan apa-apa, hal favorit aku untuk ditonton adalah berita gosip dari industri hiburan. Di internet, memposting beberapa berita tentang tuan muda dan wanita muda di industri hiburan lebih menarik daripada berita tentang musuh asing." Saat berbicara, Olaya Quinlan memutar nomor di depan semua orang. "Ini aku. Biarkan orang-orang di perusahaan merilis informasi tentang penggelinciran pasangan model yang telah ditekan secara bertahap. Aku ingin dalam 10 menit, 20 pencarian trending teratas di seluruh jaringan semuanya menjadi milik mereka. Selain itu, besok aku akan merilis beberapa informasi tentang Dewi Murni ketika dia masih muda. Lusa, aku akan merilis materi dewa laki-laki nasional, terutama tangkapan layar dia menggoda penggemar. Lusa-lusa, singkatnya, aku ingin pencarian trending terbaru satu demi satu. Dan aku ingin publik mulai memakan yang kedua sebelum mereka selesai memakan satu pencarian trending." Bab 6720. Mendengar kata-kata Olaya Quinlan, Harvey York dan yang lainnya sedikit terkejut. Kemudian mereka semua mengeluarkan ponsel mereka dan mulai memeriksa pencarian yang sedang tren di dalamnya. Segera, tangkapan layar dari catatan obrolan dari penggelinciran pasangan model. Tembakan diam-diam oleh orang yang lewat. Audio pertengkaran antara kedua belah pihak. Dan hal-hal substantif lainnya muncul satu demi satu. Bagi sebagian besar netizen, melon seperti itu jauh lebih enak. Segera, pasangan teladan ini hilang dari semua orang. Dan model moral yang tak terhitung jumlahnya di internet mulai mengkritik mereka. Ada berbagai macam orang yang membaca lelucon, menghina orang, dan berbicara untuk mereka. Dan seluruh internet menjadi sangat hidup. Apalagi setelah tersiar kabar hebohnya gundik kedua belah pihak yang diduga sebagai sepasang kekasih itu menimbulkan lamunan tak terhingga. Banyak orang mulai mencari di internet untuk kemungkinan bukti yang relevan. Di bawah diskusi panas ini, segera, masalah tentang keluarga Xavier menjadi tidak penting. Meskipun beberapa orang masih memiliki pendapat yang bagus, dibandingkan dengan atmosfer lain di seluruh jaringan, itu hanya setetes air. Selain itu, Olaya Quinlan menyiapkan segala macam bahan dalam beberapa hari ke depan. Dapat diprediksi bahwa dalam waktu singkat, hampir tidak mungkin bagi Sherlock untuk terus menggunakan opini publik untuk menargetkan keluarga Xavier. Tajam, Yvonne Xavier menatap Olaya Quinlan dengan mata penuh desahan. "Aku sudah lama mendengar bahwa keluarga Quinlan dimulai sebagai perusahaan hiburan. Aku telah menguasai banyak informasi menarik tentang artis di lingkaran tersebut. Ini adalah hal-hal yang tidak boleh diungkapkan. Tetapi hari ini mereka terungkap untuk keluarga Xavier kita. Tampaknya keluarga Xavier kami berutang budi padamu." Olaya Quinlan berkedip dan berkata, "Bukan karena keluarga Xavier berutang budi padaku, tapi Tuan York yang berutang budi padaku. Hanya saja kamu tidak ingin terlalu senang terlalu dini. Ini hanya solusi untuk gejalanya, bukan akar penyebabnya. Itu hanya bisa mencegah hal-hal menjadi lebih buruk. Apakah kamu dapat menangani hal-hal dengan aman di masa depan tergantung pada metode keluarga Xavier Anda." Setelah selesai berbicara, Olaya Quinlan menatap Harvey York dengan wajah kecil dan sombong. Harvey York memutar matanya dan berkata, "Nona Olaya, tolong terus bimbing aku. Ini bukan tentang menunjukkan. Hanya saja tidak cukup hanya mentransfer pencarian panas.
Ini paling banyak akan mengurangi popularitas hal-hal tanpa batas. Olaya Quinlan berbicara dengan penuh arti. Selanjutnya, keluarga Xavier perlu mengeluarkan pernyataan resmi ke dunia luar. Anggap saja semua hal di internet sebelumnya adalah fitnah dan rumor. Keluarga Xavier tidak pernah bekerja sama dengan orang-orang dari negara pulau. Rumor sebelumnya di internet semuanya sengaja didiskreditkan. Pernyataan seperti itu tidak hanya harus memiliki kata-kata, tetapi juga beberapa bukti substantif untuk membuatnya meyakinkan. Dan kemudian klaim bahwa jika seseorang terus menodai dengan jahat, kami akan mengejar tanggung jawab hukum pihak lain. Yvonne Xavier terlihat aneh. Tetapi setelah melakukan beberapa panggilan telepon, dia bertanya, apakah ini benar-benar berguna? Mungkin berhasil. Mungkin tidak. Siapa tahu. Olaya Quinlan mengangkat bahu dengan manis. Namun, setidaknya keluarga Xavier telah maju untuk menanggapi masalah ini. Sehingga orang tidak merasa bahwa keluarga Xavier bersalah. Pada saat yang sama, beberapa orang yang baru saja makan melon tidak akan terus membuat pidato ekstrim mengingat mereka mungkin dimintai pertanggungjawaban oleh hukum raja. Akhirnya, biarkan kakak Yvonne Xavier mendapatkan sertifikat tidak menikah dan mempostingnya di internet agar orang tahu bahwa dia masih lajang dan tidak pernah menikah dengan penduduk pulau. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.